Kalau kita sering lihat di film-film, entahkah pasir hidup atau lumpur hidup, ketika orang masuk ke dalamnya, orang tidak sadar telah terhisap oleh lumpur hidup begitu ya. Dia sadarnya ketika dia akan melangkah keluar tidak bisa. Perlahan namun pasti, orang akan terhisap di lumpur hidup dan akhirnya mati. Morning Good Readers, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dan kita yakin Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan di 2 Tawarikh pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-27. Tetap semangat juga ya membaca firman Tuhan. Mungkin kita pernah ya bertemu dengan orang yang semakin dinasihatin atau ditegur, itu semakin keras kepala, semakin jadi batu begitu ya. Jadi sudah diberikan ilustrasi, contoh, sudah diberikan nasihat yang terbaik dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau dia dinasihati oleh beberapa orang, nasihatnya kira-kira sama. Tapi yang terjadi adalah dia tidak melakukan satu perubahan, bahkan tetap menjadi batu. Mungkin ini juga Ahaz gitu ya, yang dialami oleh Ahaz. Ahaz itu membalikan segala hal yang baik yang telah dilakukan Yotam ayahnya. Untuk semua tindakan tersebut, hanya kita lihat di sini penulis 2 Tawarikh ini menulis hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan Ahaz. Tidak seperti bapaknya Yotam yang kemarin kita bahas. Kehidupan Ahaz yang menghidupkan kembali ya pengorbanan manusia dan anak ala bangsa Kanaan dipersamakan dengan kelakuan raja-raja Israel. Jadi ini memang luar biasa jahatnya, dan penulis 2 Tawarikh ini menyamakan dengan kelakuan raja-raja Israel. Akibatnya berturut-turut dan bergantian Allah menyerahkan Yehuda ke tangannya Aram, Israel Utara, Edom, dan Filistin. Bahkan Asyur yang dimintai bantuan pun malah menyesakkan, istilahnya menyesakkan Ahaz. Kemungkinan besar malah semakin menyusahkan Ahaz atau berbalik menyerang kepada Ahaz. Bagi penulis Tawarikh, semua yang terjadi ini jelas merupakan akibat dosanya Ahaz dan Yehuda. Pada masa inilah untuk pertama kalinya sebagai penduduk Yehuda harus mengalami pembuangan ke negeri lain di ayat 17 sampai dengan 19. Kalau kita lihat konteks lebih umumnya lagi, maka para pembaca kitab Tawarikh mengerti bahwa peristiwa pembuangan yang mereka alami dulunya dari keadaan bangsa yang sama, kerohaniannya merosot, tingkah laku rajanya sangat jahat, maka paling buruk itu adalah terjadi pembuangan. Dan semua penghukuman ini tidak juga menyebabkan Ahaz berbalik dari kesalahan-kesalahannya. Ahaz justru di ayat yang kedua malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Malah semakin buas, semakin batu begitu ya untuk melakukan kejahatan. Ahaz malah mencari dewa yang baru dan makin kehilangan rasa hormat terhadap Allah dan bait Allah. Dan penghukuman Ahaz yang dialami oleh Ahaz tidak membuatnya bertobat. Dan Ahaz malah semakin menenggelamkan ya dirinya dalam dosa. Namun pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15, justru orang Israel Utara yang mau mendengar peringatan seorang Nabi Tuhan dan memberi respon yang tepat dengan melakukan, boleh dibilang mengakui keberdosaan mereka dan melakukan kehendak Allah. Mereka tidak seperti Ahaz, anak Yotam, keturunan Daud bapa leluhurnya, yang justru menyakiti hati Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyangnya. Jadi memang ada satu kontras yang diselipkan oleh penulis 2 Tawarikh ini tentang bagaimana ada justru orang yang mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan. Ini sebenarnya pesan yang sangat kuat bahwa bukan masalah dia utara, selatan, dan seterusnya, tetapi siapa saja yang mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Good readers, kalau kita lihat di sini, dosa itu seperti lumpur hidup ya. Kalau kita sering lihat di film-film, entahkah pasir hidup atau lumpur hidup, ketika orang masuk ke dalamnya, orang tidak sadar telah terhisap oleh lumpur hidup begitu ya. Dia sadarnya ketika dia akan melangkah keluar tidak bisa. Perlahan namun pasti, orang akan terhisap di lumpur hidup dan akhirnya mati. Nah, demikian juga dengan dosa.
Ketika kita masuk ke dalam dosa, kita tidak sadar. Tetapi ketika kita makin lama berdiam tinggal di dalam dosa, semakin lama dia menghisap kita dan kita menjadi mati. Baik itu mati secara rohani maupun mati juga dalam hal mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kembali lagi kita renungkan apakah hidup kita ini sudah masuk ke dalam lumpur dosa atau kita masih diberi peringatan, diberikan nasihat supaya bertobat. Kalau ini masih ada kesempatannya, mari kita pakai Good Readers sebaik-baiknya sebelum kita sampai terhisap oleh lumpur dosa jauh lebih dalam lagi. Pertobatan adalah kuncinya. Ketika kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni dan memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.